wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-20, kita melanjutkan kajian hadits-hadits pilihan terkait dengan hati. Kita pada malam hari ini, setelah kemarin kita mengambil hadits terkait dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini kita masuk ke poin ke-20 yang Syekh Abdul Razak hafizallah taala sebutkan, itu masih ada kaitan dengan kemarin, ma'rifatu asma'illahi wa sifatih, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita sudah paham kemarin bagaimana wajibnya kita mengenal Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi. Allah punya nama dan juga memiliki sifat. Tidak sempurna kita dalam mengenal Allah kalau tidak mengenal nama-namanya, kalau tidak mengenal sifat-sifatnya. Karena dengan mengenal nama Allah, seorang akan mampu tentunya meyakini akan adanya Allah itu dengan keyakinan yang kuat. Juga dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah akan mengajak seorang hamba tentunya untuk makin mencintai yang dia kenal. Takut kepadanya, mengharap kepadanya. Makin ikhlas dalam beramal. Dan tentunya juga dengan mengenal Allah, mengenal namanya dan sifat-sifatnya, maka kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya kita kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala bernama As-Sami', yang Maha mendengar. Berarti kita akan mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan. Karena kita tahu kalau kita mengucapkan hal yang tidak baik, Allah dengar. Dan Allah akan menyiksa kita. Karena Allah dengar, nanti hasilnya kalau keburukan akan disiksa. Kalau kebaikan, maka akan diberikan pahala. Kita misalnya mengenal Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, yang Maha melihat. Maka perbuatan kita akan batasi. Karena kalau kita berbuat yang tidak baik, kita langsung sadar, oh Allah melihat saya. Ini kan memunculkan nanti ibadah, perbuatan baik. Belum lagi yang lain. Kita mengenal nanti nama-nama Allah yang terkait dengan perbuatannya. Al-Khaliq, pencipta. Al-Mudabbir, pengatur. Al-Muhyi, yang menghidupkan.
Ini kan terkait dengan perbuatan Allah. Maka itu nanti tentunya akan memunculkan yang saya katakan tadi. Istilahnya dalam bahasa Arab akan muncul yang namanya muraqabatullah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu butuh kepada Allah. Ini buah dari kita mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam judul ini beliau sebutkan 3 hadis. Pilihan dalam hal ini. Beliau sebutkan pertama hadis Abu Hurairah, kemudian kedua hadisnya Abdullah, kemudian yang ketiga ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita baca hadis yang pertama, beliau katakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'inasman mi'atan illa wahidan man ahsaha daqalal jannah. Berarti mengenal nama Allah itu penting sekali karena juga sebab masuk surga. Kita mulai dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innalillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tis'atan wa tis'inasman 99 nama. Mi'atan illa wahidan, yaitu 100 kecuali 1. Itu 99. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang mengahsonya. Di sini tidak dikatakan siapa yang menghafalnya. Bukan. Ahso itu maknanya lebih daripada menghafal. Siapa yang mengahsonya maka dia akan masuk surga. Apa artinya mengahso? Pertama dia hitung lafadznya, jumlahnya. Itu namanya ahso. Iya, karena ahso itu bisa bermakna menghitung-hitung. Seperti ucapan Nabi la uhsi sana'an alaik. Saya tidak bisa membatasi, menghitung-hitung pujianku kepadamu. Jadi ahso bisa bermakna menghitung. Nah, ini sesuai dengan awal bilangannya 99. Itu kan hitungan, itu angka. Itu makna pertama. Makna kedua, ahso bermakna al-fahm. Lima'ani. Memahami maknanya. Jadi kita tahu, oh ada 99. Terus kita pahami artinya masing-masing dari nama itu. Karena masing-masing dari nama Allah itu punya makna yang berbeda-beda. Memang dia nama untuk satu, Allah, tapi maknanya berbeda-beda. Iya. Jadi makna mengahso artinya memahami maknanya. Makna yang ketiga, ad-du'a biha. Berdoa dengan menggunakannya, itu namanya ahso. Misalnya kita minta ilmu yang alim, kita minta rezeki ya rozak, kita minta kehidupan ya muhyi, ya hayy. Iya, kita minta untuk dicukupkan ya goni. Iya, sesuai dengan yang kita minta, itu namanya ahso. Jadi mengetahui jumlahnya, memahami artinya, dan berdoa dengan itu namanya ahso. Kata Nabi, waman ahsoha, menghitung jumlahnya, memahami artinya, dan berdoa dengannya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi keutamaan itu menghafal Asmaul Husna, kemudian paham artinya, dan beramal dengan keharusannya. Iya. Anggaplah lafaz yang terkenal yang semua kita tahu, lafaz Allah. Itu kan salah satu nama Allah adalah Allah.
Oh, ini salah satu nama Allah, itu namanya Ahsa. Yang kedua, pahami maknanya. Apa maknanya Allah? Maknanya Allah al-ilah, yang disembah. Ya, karena Allah itu dari asal kata al-ilahu. Makanya kalau kita baca Allah itu panjang lamnya. Allah, karena asalnya al-ilah. Kemudian dihilangkan hamzanya. Untuk meringankan lafaz. Dihilangkan hamzanya. Jadinya kan Allah, kan hilang i-nya. Allahu. Iya. Makanya selalu dipanjangkan. Padahal kadang tidak ada lafaz panjangnya. Tapi dari asalnya. Maknanya al-ilah al-ma'lu. Yang diibadahi. Berarti nanti memahami kandungannya akhirnya kita akan beribadah kepada Allah. Itu baru maknanya Allah. Dia yang disembah. Kemudian kita berdoa dengannya. Kalau kita memintakan biasa kita bilang Allahumma. Itu kan asalnya ya Allah. Allahumma itu ya Allah. Dihapus ya-nya di awal. Diganti mim di akhir. Jadi sebenarnya tidak ada mim di akhir. Asalnya kan ya Allahu. Ya Allahu. Menjadi Allahumma. Dari mana mim itu di ujung? Itu dari ya di awal. Jadi kalau orang berdoa biasanya dihapus ya-nya di awal. Biasanya ya Allah urzukni, ihdini, aslihli, ya Allah. Tapi biasanya orang hapus ya-nya. Kemudian ya-nya itu diganti mim di akhir. Yang ditasdid itu Allahumma. Itu mimnya itu dari ya. Jadi kalau kita tahu artinya itu ya Allah, itulah artinya Allahumma. Ya Allah artinya wahai Allah, wahai sembahan. Iya. Sama itu. Jadi kita berdoa dengannya. Itu namanya. Siapa yang mampu ini tahu arti. Kemudian tahu itu nama Allah, salah satu dari nama Allah. Kemudian tahu arti dan beramal, berdoa dengannya. Maka masuk surga. Maka masuk surga. Nah, ini belum bawakan hadis ini menunjukkan perlunya kita mengenal nama-nama Allah. Karena ini bukan sesuatu yang percuma atau sia-sia. Bahkan jaminannya surga. Kemudian yang kedua, perlunya kita mempelajari artinya. Bukan hanya sekedar lafaz. Sebagian orang di sana ada yang sudah hafal 99. Tapi dia lakukan tanpa dia tahu arti. Bukan itu yang diinginkan. Kita harus pelajari apa artinya. Apa maknanya. Kapan kita tahu itu nama Allah, kemudian kita tahu artinya, maka berdoa dengannya itu akan datang sendiri. Karena otomatis akan muncul dengan di dalam ucapan doa kita, menyebutkan nama yang cocok. Kita meminta pengampunan, pasti kita bilang, ya Ghafur. Iya. Ighfirli. Ampuni saya. Kan pasti begitu. Iya. Ya Alim. Alimni. Wahai yang maha berilmu. Ajarkan saya ilmu. Berikan kepada saya ilmu. Iya. Demikian pula yang lain. Yang lain. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini punya keutamaan. Punya keutamaan. Sementara ada lafaz kedua itu. Bagaimana Nabi mencontohkan berdoa dengan nama Allah. Dan dijamin doanya itu dikabulkan. Lihat kata beliau an Abdullah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Ma asoba ahadan qat hammun wala hazanun. Faqala Allahumma inni abduk. Lihat, Allahumma. Ini contoh berdoa dengan nama Allah. Allahumma inni abduk. Ibnu abdik. Ibnu amatik. Nasiyati biyadik. Madin fiyya hukmuk. Adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikullis min huwa lak. Sammaita bihi nafsak. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Au anzaltahu fi kitabik. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Anta ja'alal Qur'an. Baru datang doanya. Di situ baru datang permintaannya setelah menyebutkan nama dan sifat Allah. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Wa nura sadri. Wa jilai huzni. Wa dhahaba hammi. Sampai situ doanya. Setelahnya itu keutamaannya. Illa adhaballahu hammahu wa huznah. Wa abdalahu makanahu farohan. Qala faqila ya Rasulullah. Ala nata'allamuha. Faqala bala. Yambagi liman sami'aha ayyata'allamaha. Masya Allah. Rawahu Ahmad. Ini riwayat Imam Ahmad. Contoh doa dengan menggunakan nama Allah dan dijamin dikabulkan. Kata beliau dari Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan qat hammun wala hazan. Tidaklah seorang pun ditimpa oleh ham, kegundagulanaan. Wala hazan, tidak pula dia ditimpa oleh kesedihan. Artinya dia sekarang susah, sedih. Ada yang menimpanya. Kemudian dia berdoa. Allahumma inni abduk. Ya Allah, saya ini adalah hambamu. Belum dia sebutkan permintaannya dulu. Dia nyatakan dulu dirinya di hadapan Allah. Allahumma ya Allah, inni abduk. Saya ini hambamu. Ibnu abdik. Putranya hambamu. Hamba laki-lakimu. Artinya kan bapak kita hambanya Allah juga. Ibnu amatik, putranya juga hamba perempuanmu. Karena ibu kita juga hambanya Allah. Jadi abd hamba laki-laki, amah hamba perempuan. Iya. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Artinya dia mengakui kelemahannya. Dia mengakui kekuasaannya Allah. Madin fiyya hukmuk. Hukum-hukummu itu sudah pasti terhadapku. Adlun fiyya qada'uk. Dan ketentuan-ketentuanmu itu pasti adil untukku. Karena tidak ada takdir Allah itu yang tidak baik untuk kita. Sakit baik, sehat baik, kaya baik, miskin baik. Yang sakit itu baik. Karena kalau dia sehat, belum tentu dia bisa bertobat kepada Allah. Dia tidak ingat sakit. Sehat juga seperti itu. Kaya, miskin, semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Makanya Nabi contohkan, adlun fiyya qada'uk. Adil ketentuanmu terhadap saya. As'aluka bikullis min huwalak. Saya memohon kepadamu dengan seluruh namamu. Ini nih. Ini tadi anjurannya. Berdoa dengan menggunakan nama Allah. Lihat ini contoh doanya. Saya meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau telah namakan dirimu dengannya. Karena Allah menamakan dirinya dengan nama-nama. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Karena mengetahui nama Allah, mengilmuinya itu adalah pemberiannya juga Allah. Itu pengajarannya Allah. Karena hidayah, mengetahui ilmu itu hidayah. Apalagi ilmu tentang Allah. Tidak ada ilmu
yang lebih utama. Iya, dari ilmu yang kita pelajari dibandingkan dengan ilmu mengenal Allah. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu, nama-nama yang ada dalam Al-Quran. Awis ta'atharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau simpan dengannya di ilmu ghaib yang kami tidak tahu di sisimu. Karena Allah memiliki nama yang dia kabarkan, itu yang kita tahu. Yang dia kabarkan ya kita tidak tahu. Setelahnya baru berdoa. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ini permintaannya. Setelah disebutkan semua tadi, nama-nama Allah, apakah yang ada disebut di Quran atau tidak disebutkan, atau diajarkan kepada Rasulnya atau tidak diajarkan kepada Rasulnya, semua nama. Baru permintaannya, untuk engkau jadikan Quran ini sebagai rabi'a qalbi, penyejuk hati saya. Itu permintaannya. Wa nura sadri, cahaya hati saya. Kenapa hati yang dikatakan bukan mata, bukan lisan, bukan pendengaran, bukan penglihatan. Sudah kita sebutkan sebelumnya. Karena kalau hati sudah baik, kalau Quran ini menjadi cahaya untuk hati kita, maka badan kita akan bercahaya. Ucapan kita akan keluar darinya cahaya. Pendengaran, penglihatan kita akan nampak cahaya dari Quran. Makanya paling penting hati. Kita meminta kepada Allah supaya Allah memperbaiki hati kita. Dan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dada kita. Wa jala'al huzni. Dan sebagai hal yang menghilangkan kesedihanku. Dari sini kita juga diajarkan secara isyarat. Bahwa kalau kita susah, kalau kita sedih, baca Quran. Karena dia bisa menghilangkan kesedihan. Karena kan di awal, untuk menjadikan Quran ini sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan penghilang kesedihanku. Wadahaba hammi, dan yang menghilangkan gundah gulanaku. Iya, ini Quran. Sampai situ doanya. Siapa? Kata Nabi tadi, tidaklah seorang berdoa dengan doa seperti ini, menggunakan nama-nama Allah dalam permintaannya. Apa ganjarannya? Illa kecuali pasti. Adhaballahu hammah. Allah akan menghilangkan gundah gulananya. Wahuznah. Kesedihannya. Itu kalau antum berdoa dengan menggunakan nama Allah. Iya. Allah akan menghilangkan gundah gulana kita, kesedihan kita. Ini kita diajarkan cara menghilangkan kesedihan. Sebagian kita kalau lagi sedih, lagi susah, status, gatal tangan, status di WA, status di Facebook. Itu tidak menghilangkan kesedihan. Iya. Yang menghilangkan kesedihan itu kalau kita baca Quran. Kalau kita berdoa kepada Allah. Bukan pergi status. Sebagian orang begitu. Lebih penting status daripada berdoa kepada Allah. Kita bisa melihat Nabi Yakub. Hilang anaknya pertama Yusuf. Setelah itu lagi hilang anaknya saudaranya Yusuf. 2 orang. Ketika mendapatkan hilang kedua itu dan itu jauh masanya. Yusuf tidak kembali sudah lama. Iya. Kemudian waktu kan mereka tinggal di Mesir. Waktu dia tinggal di Palestina. Karena Ibrahim hijrah dari Irak ke kampung bapaknya kan di Irak. Ibrahim. Kemudian karena dakwanya tidak diterima sampai dibakar. Belum hijrah. Dia katakan ini dahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi ke Robku, saya akan ditunjukkan kemana saya harus pergi bisa tegakkan ibadah. Maka beliau bawa keluarganya ke Palestina. Satu keluarganya
istrinya di Palestina, kemudian dia bawa pelayannya ke Makkah. Ibunya Ismail itu pelayannya Nabi Ibrahim, bukan istrinya. Bukan istrinya, kan dia punya istri satu, kemudian pelayan. Kan budak itu bisa digauli oleh tuannya. Budak itu bisa digauli oleh tuannya. Karena ini Hajar itu budak yang dihadiahkan oleh seorang raja kepada Nabi Ibrahim. Kepada istrinya, bukan kepada Nabi Ibrahim. Kepada istrinya. Kemudian istrinya yaitu Sarah menghadiahkannya kepada suaminya. Iya. Waktu kehamilan Ismail lahir, dia bawalah pelayannya ini bersama anaknya Ismail ke Mekah. Jadi dia bagi dua keluarganya. Satu di Palestina yaitu istrinya Sarah tinggal bersama anaknya juga. Setelah itu kan melahirkan anak yang namanya Ishak. Bapaknya Yakub. Bapaknya Yakub. Karena Yakub itu cucu Ibrahim. Kalau Yusuf apanya berarti? Cicitnya. Iya. Jadi waktu mereka di Palestina. Saat pacaklik, mereka cari makan ya sampai ke Mesir. Karena daerah subur. Nah, sejarah secara singkat, Yusuf dijual oleh pedagang ke Mesir. Yang dia dapat waktu dibuang ke sumur. Dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur. Kan didapat oleh pedagang yang mau ke Mesir berdagang. Nah, dijual di sana, dibelilah oleh Raja Mesir. Disitulah saat pacaklik, musim kemarau panjang, datanglah orang-orang Palestina nyebrang cari makanan di Mesir. Nah, disitulah utusan kedua Nabi Yusuf bilang kan mereka mau ambil semua jatah. Bilang enggak, semua itu kita hanya memberikan satu-satu pikulan saja. Kalau mau tambah ya bawa lagi keluargamu ke sini. Dan Nabi Yusuf sudah kenal bahwa ini saudara-saudaraku ini. Ada saudaranya satu belum datang. Itulah saudara kandungnya Nabi Yusuf. Dan dia dua bersaudara di satu ibunya. Maka Nabi Yusuf bilang nanti kalau mau saya kasih penuh, bawa lagi saudaramu ke sini. Akhirnya kali kedua mereka bawa. Nah, disitulah Yusuf mengambil saudaranya itu. Saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu Yusuf. Nanti datang ketiga, dia datang lagi mengeluh bahwa bapaknya bersedih. Saat mendengar, singkat cerita ini yang kita mau. Saat mendengar bahwa saudaranya mereka tidak bawa pulang ke Mesir, ke bapaknya. Tidak pulang ke Palestina, ke bapaknya. Maka dia bersedih. Tambah sedihnya. Sampai memutih bola matanya. Tapi dia tidak pernah mengeluh kepada selain Allah. Dia hanya berkata, ini yang menjadi poin kita. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengeluhkan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Itu kalau orang baik. Iya. Berdoa kepada Allah. Nabi Yakub begitu, dia berdoa kepada Allah. Dia yakin akhirnya kembali semua anaknya. Bahkan diajak oleh Nabi Yusuf untuk pindah dari Palestina ke Mesir. Nah, disitulah sejarahnya Bani Israel menetap di Mesir. Sampai datang Raja Mesir itu kan namanya Fir'aun. Semua raja namanya Fir'aun. Datanglah raja yang jahat itu. Tadinya semuanya bagus. Keturunan Bani Israel banyak hidup di Mesir. Nah, saat Fir'aun rajanya itu yang jahat sudah mengaku dirinya Tuhan. Diutuslah Musa. Musa keturunan juga. Iya, keturunannya juga. Dari situ diusir oleh Fir'aun kan perjalanan untuk membela Laut Merah dari Mesir ke Palestina lagi. Disitulah kembali lagi ke Palestina waktu masanya Musa. Iya, waktu masanya Musa kan dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Dan
tentaranya. Kan perbatasan Mesir, Palestina, laut. Iya. Jadi inti poin kita adalah itu contoh yang baik. Kalau kita mendapat kesedihan, mendapat kesusahan, yang kita lakukan seperti itu. Mengeluhnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Jangan kepada makhluk yang sama-sama lemahnya dengan kita. Sehingga kita tidak mendapatkan jalan keluar. Kesedihan dah hilang. Bahkan kadang sebagian kawan itu menambah kesedihan. Bukan memberikan jalan keluar. Iya. Nah, ini contoh. Nah, siapa yang mengeluhkan kesedihannya kepada Allah, di sini dijamin. Adhaballahu hammah wa huznah. Allah akan menghilangkan gundah gulananya, kesedihannya. Lihat Nabi Yakub tadi. Hilang sedihnya. Dan apa yang kita tahu terakhir setelah itu? Ketika Nabi Yusuf suruh orang tuanya untuk datang ke Mesir, Nabi Yusuf memberikan kepada saudaranya itu untuk dibawa ke ayahnya. Kan sudah dicerita, orang tua ayahnya sudah buta. Iya, bukan buta, putih, bola matanya sudah putih. Nabi Yusuf bilang, dia kan tidak pergi. Ini bawa bajuku ke sana. Bawa bajunya. Hanya dibawa bajunya dari jauh, bapaknya sudah bilang, Yakub, Nabi Allah, saya mendapatkan mencium baunya Yusuf. Tapi anak-anaknya di rumah bilang, kamu masih di hayalanmu dulu. Terus kamu mengingat Yusuf padahal kamu sudah seperti itu. Tapi kan ini Nabi Allah. Sampai datang rombongan itu bahwa diceritakan yang terjadi. Dikasih bajunya anaknya, langsung kembali melihat matanya. Hilang itu putihnya. Itu dia. Jadi mengeluh kepada Allah itu menghilangkan sakit. Matanya yang buta jadi melihat. Bayangkan matanya buta. Tidak dioperasi. Hilang kesedihan. Hilang butanya. Hilang butanya. Diangkut ke Mesir. Diangkutlah semuanya ke Mesir. Disitulah tinggal Bani Israel di Mesir. Bani Israel itu maksudnya keturunannya Israel. Israel maksudnya Yakub, nama lainnya. Nama lainnya Yakub adalah Israel. Dia punya 12 keturunan. 10 dari satu ibu, 2 dari ibu yang lain. Iya. Menjadi 12 suku. Bani Israel. Itulah saat keluar dari laut Mesir, dikejar oleh Fir'aun, lautnya terbelah menjadi 12. Karena masing-masing suku lewat di situ. Iya, lewat di belahan lautnya itu. Ini poin kita. Inilah sesuai dengan janji Nabi SAW. Siapa yang berdoa meminta dengan nama Allah, akan dikasih apa yang dia minta. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menggunakan nama itu. Penting kita tahu itu nama Allah supaya kita berdoa dengannya. Karena Allah perintahkan, ini fil amr, kata kerja perintah. Berdoalah dengannya. Artinya wajib kalau kita meminta pakai nama Allah. Minta dengan menggunakan nama-nama Allah. Iya. Kan ini paling penting. Terus kata Nabi, wa abdalahu makanahu faroha. Allah menggantinya kesedihan tadi menjadi kebahagiaan. Jadi kalau dia sedih, dia meminta kepada Allah, sedih dari jadi bahagia. Jadi bahagia. Ini tadi itu kan bukti di orang sebelum Islam. Di Islam sangat banyak sekali sejarahnya. Contoh Ummu Salamah. Paling terkenal kisahnya. Jadi dia itu kan meninggal Abu Salamah suaminya. Oh sedih karena
Ini adalah suami yang paling baik untuknya. Bahkan dia bilang tidak ada lagi yang lebih baik daripada suamiku ini. Iya. Tapi saat Nabi datang, Abu Salamah meninggal, Nabi tutup matanya, keluarganya baru tahu bahwa dia sudah meninggal. Oh, keluarga mulai mau menangis, sedih. Tapi Nabi ajarkan jangan katakan kecuali yang baik. Minta ganti yang baik kepada Allah. Di antaranya diucapkan, Nabi ajarkan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ajurni fi musibati waqlub li khairon min. Itu di antara yang diajarkan oleh Nabi. Dia ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan pasrah. Kita ini milik Allah dan hanya kepada Allah kembali. Baru dia berdoa. Ya Allah, beri saya pahala dari musibahku ini. Dan gantikan saya dengan yang lebih baik. Waktu Nabi ajarkan doa itu kepada Ummu Salamah, dia berkata, siapa lebih baik daripada Abu Salamah? Dia berkata begitu. Dia ngomong begitu, tapi kan ini ajarannya Nabi. Wah, dia berdoa. Dia ucapkanlah itu, dia berdoa. Setelah keluar masa iddahnya perempuan yang ditinggal mati kan 4 bulan 10 hari. Lewat itu Nabi utus orang. Melamar, mengutus pengurus. Ya, melamar Ummu Salamah. Tidak ada yang lebih baik daripada Nabi SAW. Ini kan lebih baik daripada Abu Salamah. Ini namanya bukti dari apa yang Nabi katakan. Kalau orang berdoa itu menyebut nama Allah, pasrah kepada Allah, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Lihat ini di hadis ini sekarang. Digantikan kesedihannya dengan kebahagiaan. Maka sahabat berkata, wahai Rasulullah, kita pelajari ini kalau begitu. Kata Nabi, betul. Sepantasnya siapa saja yang mendengarnya untuk belajar. Harus kita belajar itu nama-nama Allah. Apalagi doa ini. Harus kita belajar. Untuk mengucapkannya. Supaya kita juga mendapatkan kebaikan. Seperti orang-orang dulu juga mendapat kebaikan. Ini 2 hadits. Adapun hadits ketiga itu mirip juga dengan itu. Ya, keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang di dalamnya terdapat banyak nama-nama Allah. Jadi ada singkat cerita karena supaya kita habis selesaikan, sudah akhiri. Seorang diutus oleh Nabi memimpin sebuah pasukan dan dia selalu membaca Qul huwallahu ahad dalam sholatnya. Ketika ditanyakan kepadanya kenapa dilakukan itu, dia katakan, iya, saya suka membacanya ya karena di dalamnya ada sifat-sifatnya Ar-Rahman, sifat-sifatnya Allah. Karena Qul huwallahu ahad, Allah ahad. Allahu as-samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari awal sampai akhir itu semuanya sifat Allah. Semuanya sifat Allah. Orang ini bilang saya suka karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah. Kata Nabi kepada para sahabat, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Gara-gara membaca nama dan sifat Allah, Allah mencintainya. Nah ini perlunya ini. Kita ma'rifatu asma'illahi wa sifatih. Mengenal nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan di poin ke-20 ini pada malam ke-20. Insya Allah kalau misalnya tidak ada lagi waktu untuk mengisi setelahnya, maka kita cukupkan sampai 20 itu. Karena setelahnya adalah hadis-hadis terkait dengan usulul iman. Pokok-pokok ya dari keimanan. Pokok-pokok dari keimanan. Ini mungkin kita sambung di Ramadan yang akan datang. Insyaallah ta'ala. Ya, kalau kita semua memiliki kesempatan untuk Ramadan
berikutnya. Kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat apa yang kita ambil selama 10 hari ini. Iya. Dan kalau ada pertanyaan, tafadhalu, masih ada waktu tapi hanya 4 menit. Hah, dia duluan pegang mic. Silakan. Pertanyaannya Ustaz tentang bagaimana misalnya kita ingin ada suatu instansi atau yayasan yang membiayai kita misalnya sekolah selama misalnya 1 tahun atau 2 tahun dengan bayaran nanti setelah sekolah atau kembali kita akan berkhidmat kepada dia selama misalnya 3 tahun atau setara dengan pengeluaran yang dia keluarkan. Apakah itu hal yang dibolehkan dan jikalau goror, apakah gorornya itu diberikan rukhsah atau bagaimana? Baik. Kalau masalah yang seperti itu, selama uangnya halal, cuman dia bersyarat untuk mengabdi setelahnya di tempatnya, dan kita dalam pengabdian itu adalah juga pekerjaan yang halal, maka al-muslim ala syurutihim. Kata Nabi SAW, al-muslim ala syurutihim. Illa syarton ahalla haroman au harroma halalan. Muslim itu boleh bersyarat. Dan itu kita yang dipersyaratkan untuk melakukan itu adalah kita penuhi syaratnya. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun nanti ada gorornya, tapi kan itu dimaafkan kalau sedikit. Iya. Oh itu kan musibah alam. Iya. Jadi maksudnya ini misalnya ada orang. Dia harusnya mengabdi 3 tahun. Qadarullah, dia baru mengabdi 2 tahun, meninggal. Itu kan dimaafkan. Yang masalah adalah kalau harusnya 3 tahun dia lakukan 2 tahun saja, kemudian dia keluar tanpa ada musibah alam, maka harus dia ganti nilai setahunnya. Seperti itu. Karena muslim itu kembali itu hadis pokok. Muslim di atas syarat. Seperti itu. Padahal Cek. Baik, bismillah. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya terkait masalah doa Ustaz. Kan sebagaimana yang kita ketahui ada hadis Nabi yang mengatakan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Dan juga perubahan takdir karena doa juga termasuk takdir Ustaz. Sebagaimana juga yang telah disebutkan tadi bahwa jika seseorang itu berdoa menyebut dengan nama Allah maka pasti akan diijabah. Dan apabila kita mengumpulkan semua sebab-sebab terkabulnya doa dan juga kita berdoa di waktu yang paling mustajab, kemudian setelah itu kita mengatakan, saya yakin Allah pasti kabulkan doa saya. Apakah yang demikian itu termasuk kita berbaik sangka kepada Allah, kita yakin kepada Allah, atau itu termasuk kita mendahului ketentuan dan ketetapan Allah? Karena sejatinya kita tidak tahu apakah yang kita minta ini baik untuk kita. Toyib Ustaz, mungkin pertanyaan baik. yang kedua. Pertama dulu itu, alhamdulillah. Jadi sebenarnya, alhamdulillah sebagaimana yang kita katakan bahwa kalau kita berdoa kan pasti dikabulkan. Mau di waktu mustajabah atau tidak. Karena umum di ayat. Cuman waktu mustajabah itu sebab yang kuat. Daripada waktu yang tidak mustajabah. Allah kan sudah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata, berdoa kepadaku saya pasti akan kabulkan. Kemudian ketika kita sudah berdoa dan kita bersangka baik pasti akan dikabulkan. Itu bersangka baik namanya, bukan mendahului takdir. Karena bentuk pengabulan itu ada 3. Kita harus yakin pasti dikabulkan. Cuman pengabulan itu ada 3. Dikasih seperti yang kita minta. Atau dihindarkan bahaya yang lebih. Atau seperti yang kita minta. Atau disimpan, dikabulkan nanti di akhirat. Berarti kan tidak salah kita punya keyakinan pasti dikabulkan. Cuman bentuk pengabulannya 3 itu. Seperti yang diminta atau dipalingkan bahaya seperti yang diminta atau disimpan untuk hari kiamat. Terus kedua. Pertanyaan kedua Ustaz terkait ayat Al-Quran yang
menyebutkan tentang wa yad'unana raghaba wa rahaba, yaitu ketika seorang berdoa harusnya dia mencampurkan antara berharap dan juga khawatir tidak dikabulkan. Kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan diijabah. Apakah dengan hadis Nabi yang mengatakan yakinnya seseorang ketika berdoa juga termasuk rogbah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, atau dia berbeda konteks, Ustaz? Tidak, beda konteks. Hadis itu anjuran berdoa. Dalam keadaan kita yakin kalau pasti akan dikabulkan. Sementara ayat yang kita sebutkan itu sifatnya para nabi, bukan berdoanya para nabi. Kan itu di surah Al-Anbiya kan? Kan innahum kanu yad'unana rogoban wa rohaba. Bahkan ulana khosyiin. Kan begitu. Ini sifatnya para nabi, bukan doa. Sifatnya para nabi itu selalu berdoa kepada kami. Dalam keadaan cinta untuk dikabulkan kalau itu kebaikan. Takut. Nah, untuk tidak dikabulkan kalau itu keburukan. Begitu arahnya. Kan doa itu bukan meminta kebaikan saja. Tapi kita juga meminta dihindarkan kepada kejahatan. Kan seperti itu. Kan kita berharap kebaikan, takut siksa. Takut siksa. Yang jelas itu bukan doa. Itu tadi adalah sifatnya para nabi. Innahum kanu yisari'una fil khairat. Mereka itu selalu bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana rogoban wa rohaba. Mereka berdoa kepada kami, selalu berdoa kepada kami dalam keadaan ya penuh dengan rasa cinta, rasa harapan, dan rasa takut. Seperti itu. Jadi tidak bertentangan antara ayat dan hadits. Barakallahu fikum. Kita cukupkan karena kita sudah lewat 3 menit. Tapi mungkin saya dimaafkan karena hari terakhir. Alhamdulillah. Baik. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.